Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang, Bapak Ibu. Berikut saya berikan tutorial sederhana ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui berbagai macam tutorial cara membuat soal melalui Google Form. Ya, tapi saya buatkan khusus bagi yang memang belum mengetahui caranya. Saya buatkan tutorial singkatnya ya. Langkah pertama adalah Bapak Ibu membuka dulu Chrome ya, ataupun perangkat lainnya. Kemudian lagi dari awal. Anggap seperti ini pembukaan pertama ya. Kemudian masuk ke Drive. Kemudian klik New ya. Kemudian lagi Google Form di sini. Lalu buatlah subjudul di sini ya. Judulnya apa nih? Secara sumatif. Tengah semester. Misalnya, ini misal saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian mata pelajarannya misal. Kemudian lagi yang pertama pasti nama lengkap. Ini short answer. Nah, ini kita wajibkan di sini. Kemudian lagi copy. Nama lengkap apa? Misal kelas. Ini kita ganti ya. Jadi drop down sama misal 10 AP. 10 APB. Misalnya juga kita wajibkan ya. Kemudian bila Bapak Ibu ingin menambahkan hari, kita copy lagi misal hari pelaksanaan ya. Ujian atau tanggal pelaksanaan. Ini kita rubah jadi date. Udah seperti ini. Kemudian setelah ini Bapak Ibu diklik ini ya untuk membagi section. Klik sectionnya udah jadi ini sub ya. Misal di sini pilih jawaban dengan benar dan tepat misalnya. Ini misal Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja ya. Kemudian kita tambah. Nah, ini langkah yang seperti biasanya seperti ini langsung. Misal Bapak Ibu menuliskan misalnya, tanggal berapa sidang pertama sama BPUPKI digelar misalnya. Kemudian pilihannya A apa ya, B apa, dan seterusnya ya. Misal ini hanya misal saja, dan seterusnya Bapak Ibu. Tapi saya memberikan cara cepat supaya Bapak Ibu tidak mengetik kayak gini. Kan kalau mengetik satu-satu soal seperti tadi ya, itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Jadi langkah pertama sebelum membuat ataupun membuka Google Drive ataupun Google Form ini, Bapak Ibu harus siapkan dulu adalah soal dalam bentuk Microsoft Word seperti ini ya. Kita buka. Soal siapkan seperti ini dulu ya Bapak Ibu ya. Ini saya sudah buat 50 soal ya, 50 soal tidak dengan ada kunci jawabannya. Kita kosongkan dulu. Nah, tadi ada saya. Nah, udah. Nah, oke.
kita perhatikan di sini cara pembuatan soal di Word-nya. Jangan menggunakan nomor urut ya, kan biasanya kita nomor satu di sini ya. Kemudian nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Jadi di Microsoft Word, Bapak Ibu cukup buat seperti ini ya. Tapi untuk pilihan gandanya tetap ada ya A, B, C, D-nya ya. Ini kalau nyampe D ya. Misalnya, sorry, B, C, D, E ya. Ini 5 jawaban ini. Kemudian, Bapak Ibu dalam menempatkan A, B, C, D, E-nya juga harus berurutan seperti ini ya. Bentuknya vertikal kayak gini kan biasanya Bapak Ibu menulis soal atau mengetik soal di Microsoft Word itu menggunakan ABC-nya itu AB di sini, kemudian CD di sebelah sini, kemudian E ya seperti itu. Jangan kayak gitu ya. Jadi tetap vertikal kayak gini menyusun ke bawah ya semuanya. Nah, udah semuanya seperti ini ya Bapak Ibu. Kita save ya. Kemudian setelah di-save kita close ini. Barulah masuk ke Google Drive tadi. Langkahnya sama ya. Masuk ke ini dulu, kemudian klik new ya. Google Form. Jadilah seperti ini ya. Ini kita hapus. Nah, ini kan tadi udah seperti biasa nama lengkap, kelas, tanggal ujian, misal kalau pakai tanggal ujian. Lalu di section keduanya, Bapak Ibu, untuk memasukkan soal yang tadi menjadi otomatis tidak perlu ngetik ulang. Langkah pertama adalah mengupload file yang tadi, yang ini nih ya, file Word itu ke Google Drive-nya. Kita upload. Ya, bisa ditarik dari tujuan. Atau bisa klik kanan, Bapak Ibu di sini klik kanan, kemudian pilih file upload, kemudian tinggal cari posisi soal tadi di mana ya, Bapak Ibu. Tapi lebih cepatnya tinggal diklik, tahan, kemudian tarik ya, atau drag and drop ya. Nah, setelah terupload seperti ini ya Bapak Ibu, buka dulu soalnya. Dibuka. Fungsinya untuk apa? Untuk mengkonversi bentuk soal yang tadinya kita save di Microsoft Word supaya jadi jadi Google Dokumen ya. Jadi ke file dulu, kita simpan ya. Simpan lagi, save as Google Doc. Save as. Setelah tersave as, ini udah tersave as ya. Kita kasih namanya untuk pembeda ya. Di sini misal Google Doc. Nah, udah pembeda, tutup. Setelah tutup, tadi balik lagi ke sini, ke Google Form yang sudah kita buat ya. Kemudian ada pilih titik 3 di sini, di sebelah kanan pojok atas ya, titik 3. Kemudian ada Get Add-on ya, klik Get Add-on. Ya. Kemudian cari Form Builder namanya. Builder. Ini ya, Form Builder. Atau banyak aplikasi-aplikasi lain ya di ini, tapi saya menggunakan Form Builder. Diklik Form Builder-nya, kemudian install. Ini biasanya mengkonfirmasi email yang akan Bapak Ibu gunakan ya. Google Form ini menggunakan email mana? Kita pilih ini. Ya, dipilih, diklik, kemudian tinggal izinkan atau lanjutkan ya. Ini izinkan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau udah ada tulisan uninstall, kita close. Setelah itu ada muncul yang kayak gini, logo di sini di atas. Ya, kita klik, pilih Form Builder. Kita pilih Start. Ambil menu baru di sebelah kanan. Kita tunggu beberapa saat karena baru menginstal tadi ya. Setelah itu kita pilih Google Doc. Nah, ini akan mengarahkan ke Google Drive Bapak Ibu. Kita cari soal yang
tadi menggunakan Google Dokumen ya. Ini kan yang Word nih, ada tulisan W ya. Ini yang Google tadi kita upload dari aplikasi Microsoft Word. Jangan pakai ini karena kita pilih di sini ada Google Doc, kita pilih yang Google Doc. Tadi fungsi kenapa harus di save as ke Google Doc itu ini. Pilih, kemudian tunggu beberapa saat. Nah, setelah muncul seperti ini udah keluar ya. Ini namanya ini berarti soal-soal ini nih Bapak Ibu nih tipenya. Tipe itu tipe Google Form-nya ya. Ini kalau misalkan multiple choice ini berarti udah A, B, C, D, E ya. Udah kita anggap ini semuanya selesai ya. Udah itu ada klik import now. Tunggu beberapa saat, ini tergantung banyaknya jumlah soal yang Bapak Ibu impor ke Google Form. Sampai keluar tadi ya, konverti di sini. Setelah itu udah keluar kan ya, udah banyak tuh di sini ya. Soal-soal yang kita impor udah masuk, ini close. Nah, ini soal-soal pindahan dari Google Dokumen tadi ya. Udah masuk di sini semua soal. Nanti Bapak Ibu cek lagi aja. Takutnya ada kesalahan sistem dalam mengimpor ya, ataupun ada yang tidak masuk, dicek dulu. Nah, setelah masuk seperti ini, apa langkah selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah masuk ke menu setting di atas ya. Menu setting ini biasanya belum jadi quiz ya, ini kayak gini. Kita jadikan quiz, make this is quiz ya. Nah, kemudian lagi ini rilis nilainya, rilis grade-nya. Ini ada dua pilihannya. Nanti dirilisnya itu secara manual oleh Bapak Ibu, atau kita klik ini pada saat anak-anak ataupun siswa klik kirim soalnya, misal dalam mengisi siswa-siswi itu udah selesai kemudian klik kirim, mereka langsung bisa lihat skor mereka dapat berapa poin ya. Kemudian lagi kalau misalkan kata Bapak Ibu nanti aja rilisnya secara manual aja ya, jadi Bapak Ibu melakukan cross check ulang, diklik aja ladder ya, tergantung Bapak Ibu nanti mau seperti apa. Kemudian untuk responden settingnya kita setting di sini yang atas aja ya. Jadi ini ada 3 ya, ini miss question itu jawaban soal-soal yang tidak dijawab oleh siswa ya. Kita klik ini aja dulu ya. Kalau correct answer ini nggak perlu. Kenapa? Ini siswa-siswi bisa melihat jawaban yang benar yang mana. Jadi nggak perlu. Kenapa? Takutnya ada yang remedial ataupun yang susulan. Jadi mereka bisa meminta jawaban ke teman-temannya yang sudah melaksanakan. Jadi ini kita kosongkan ya. Nggak usah dicentang. Centang yang atas aja ya. Kemudian jumlah poinnya mau berapa? Terserah, atau dinolkan seperti ini nggak apa-apa. Setelah itu Bapak Ibu masuk lagi ke soal ya, question di sini. Nah, kita pilih satu di sini. Nah, ini kan ada answer key atau kunci jawaban ya. Kan tadi Bapak Ibu sudah memilih anak bisa langsung melihat skor ya, berarti harus ada yang diinput kunci jawaban. Kita klik answer di sini. Misal ini BPUPKI adalah singkatan dari apa? Berarti Badan Penyelidik Usaha-Usaha Bersama Kemerdekaan Indonesia. Kita klik ini jawaban yang benarnya. Kemudian di atas sebelah kanan ini ada 0 poin. Nah, jika anak menjawab benar soal ini, maka berapa poin dapat nilainya? Saya misal 2 ya. Sini. Setelah udah seperti ini kita klik dot. Ya, udah. Kita bisa, ini checklistan ini hanya kita yang bisa lihat. Nah, yang required ini atau diwajibkan ini nggak perlu dicentang. Kenapa? Kalau misalkan dicentang, nanti anak-anak sebelum menjawab soal ini, dia tidak akan bisa pindah ke soal selanjutnya. Makanya biarkan saja ya. Biarkan saja, biar menguji ketelitian anak. Anak itu sudah mengisi yang mana saja ya. Seperti itu biarkan. Kemudian nomor 2 juga sama ya. Nomor
Nomor juga 2 juga sama, kita klik transfernya ya, ini apa. Kemudian poinnya berapa misalnya, down, dan seterusnya sampai selesai ya. Anggap ini semua udah selesai ya. Udah selesai semua. Kemudian setelah beres menginput kunci jawaban ya, Bapak Ibu perhatikan lagi semuanya ya, karena ini dibuat secara otomatis. Kita melakukan cross check ulang supaya tidak ada kesalahan pada saat soal ini dikirim ke siswa. Nah, ini ada bintang merah seperti ini ya. Berarti ini tandanya soal ini diwajibkan untuk dijawab. Jadi ini kita hilangkan ya seperti tadi supaya menguji kefokusan anak. Hilangkan, ini juga ada, kita hilangkan. Ya, ini bintang banyak nih ya. Kita hilangkan. Kemudian lagi ini juga sama, kita hilangkan. Ya. Ada ya. Nah, setelah itu selesai ya, anggap semuanya udah beres, Bapak Ibu udah melakukan cross check ulang berkali-kali ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana misal kalau misalkan ada gambar ya di soalnya ya. Ada gambar nih di soalnya, kita tinggal ini aja. Ya. Biasanya kan kalau produktif itu ada gambar ya. Nah, kita pilih ini. Kita cari gambar yang akan kita upload ya. Bisa. Kita upload. Nah ya, Bapak Ibu ya, ada gambarnya ya. Dan seterusnya ya, seperti itu. Kalau udah beres mengupload gambar segala macamnya udah beres, kemudian kita buat bahwa link ini bisa diakses oleh siapapun ya. Kita klik publish ya. Anyone with the linknya, berarti udah seperti ini. Mau di manager juga nggak apa-apa. Ini jadi tidak jadi editor. Udah selesai ya. Nah, kita publish nih. Ya, klik publish. Ini link yang bisa, ini link yang di share ke anak-anak. Ini kan kepanjangan, linknya bisa nyampe 3 baris ya. Kita shorten URL-nya, kita perkecil atau perpendek ya. Udah diperpendek seperti ini, baru di copy. Nah, link itu Bapak Ibu bisa dibagikan ke anak-anak ya. Kita contoh. Link tadi di copy ya, seperti itu. Anggap anak-anak ini ngeklik linknya. Nah, akan jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ya, ini nama lengkap. Misalnya kelasnya kelas apa, harinya ya. Ya, dari isi baru berikut. Nah, ini seperti ini. Ini jawaban-jawabannya. Anak itu anggap sudah selesai ini kirim. Oh, ini ada pertanyaan wajib. Yang bintang tadi tidak hapus. Udah. Nah, setelah tadi beres ya, karena Bapak Ibu di settingnya adalah di saat anak selesai mengirim soal-soal yang sudah diisi, kita tinggal lihat ini. Ya, skornya ini salah ya, banyak yang salahnya ya. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti jumlah nilainya kan ketahuan nantinya ada berapa. Itu ya Bapak Ibu ya, sekedar tutorial dari saya. Banyak sekali tutorial-tutorial di YouTube. Kemudian lagi cara cepatnya, cara mudahnya, bahkan lebih mudah mungkin ada ya. Saya hanya bisa memberikan tutorial seperti ini. Semoga bermanfaat. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu
mau mengkoreksi atau melihat jawaban anak, tinggal klik respon di sini ya. Sini nih, ada. Kita link to sheet. Kita jadi ini. Kalau ini kan satuan seperti ini ya, nanti hanya jadi diagram ya. Satu-satu kan pusing Bapak Ibu ya lihatnya. Kita tinggal lihat link to sheet. Kita buat aja ya, create a new spreadsheet atau buat spreadsheet baru ya, kita create. Nanti akan muncul. Nah, akan tampil di sini ya. Akan tampil di sini. Ini temnya jadi tanggal berapa, kemudian jam berapa anak-anak mengisi, skornya berapa. Ya, jumlah skornya. Ini kan saya jawabannya tadi asal 0 ya. Berarti poinnya dari 4, kemudian 0 jawabannya. Nama lengkapnya, ada kelasnya kelas berapa, tanggal pelaksanaan ujiannya berapa. Sampai di sini ada nanti jawaban-jawaban anak di sini muncul nih. Tadi kan saya tidak mengisi semuanya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini jawaban-jawaban anak. Seperti itu, mungkin Bapak Ibu ya. Terima kasih. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat membuat soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.